Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari pesantren An-Nuriyah Wendit, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, melakukan kegiatan ziarah para waliullah Tanah Jawa. Perjalanan saat ini kita akan menuju ke makam Mbah Thohir Bungkuk Singosari Malang. Beliau biasanya disebut Kiai Haji Muhammad Thohir Singosari atau Mbah Thohir Bungkuk. Kiai Haji Muhammad Thohir Singosari atau Mbah Thohir Bungkuk sangat terkenal sebagai waliullah. Meskipun terhitung sebagai pendatang dari Bangil, beliau selalu dikaitkan dengan awal sejarah perkembangan ajaran Islam di Malang Utara, terutama Singosari dan sekitarnya. Bila ditelisik lebih jauh, Mbah Thohir ternyata memiliki jejak perjuangan yang penuh tantangan untuk mengembangkan ajaran Islam di Malang. Mulai dari perbedaan kepercayaan, budaya dan tradisi masyarakat masa lalu yang mengakar cukup kuat. Masa penjajahan Belanda tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan Islam. Seperti banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, penjajahan Belanda berpengaruh besar terhadap pendidikan. Kolonial Belanda mengusung westernisasi dan kristenisasi, sedangkan Mbah Thohir membawa Islam di setiap keresidenan. Agar misinya berjalan baik, Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen yang menunjang kepentingan Belanda. Ini terlihat dari pola three-track system. Pendidikan untuk golongan bawah atau rakyat jelata. Pendidikan untuk golongan atas yang disetarakan dengan Belanda. Pendidikan untuk golongan Belanda, Eropa dan lainnya. Lalu pada tahun 1882 Belanda membentuk Badan Khusus Pendidikan Islam bernama Priesteraden untuk mengawasi perkembangan Islam. Tahun 1902, Priesteraden mengatur tentang perizinan bagi pengajaran dan pengajian agama Islam yang sangat menyulitkan bagi umat Islam. Pada tahun 1925, Belanda memperketat aturan tentang pendidikan Islam. Kiai harus memiliki rekomendasi untuk kegiatan keagamaan. Tambah parah lagi tahun 1932, Belanda berusaha memberantas madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya yang dinamakan ordonasi, sekolah liar atau wilde school ordonati. Tentu saja ulah pemerintah Belanda ini menyulitkan perkembangan Islam di Indonesia, termasuk di Singosari. Seperti apa sepak terjang perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu? Mari ikuti ulasannya. Asal-muasal sebutan Bungkuk. Kawasan Bungkuk berkembang menjadi kawasan santri mulai tahun 1830. Ini sejak kedatangan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang bernama Mbah Hamimuddin. Meski ada keterangan yang menyebutkan tahun 1780 sebagai awal perkembangan Pondok Bungkuk, sepertinya lebih tepat terjadi pada tahun 1830 Mbah Hamimuddin memulai babat alas di Bungkuk. Mengapa demikian? Hal ini mengingat perang Diponegoro yang terjadi antara tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830. Sementara Mbah Hamimuddin adalah laskar atau prajurit dari Pangeran Diponegoro yang lari ke Singosari pasca perang. Prajurit Pangeran Diponegoro yang lari ke Jawa Timur bukan hanya Mbah Hamimuddin. Ada juga jejak Eyang Jugo di Gunung Kawi, Gondang Legi. Banyak juga laskar yang lari ke Trenggalek, Tulungagung bagian selatan, dan sebagainya. Latar belakang kedatangan Mbah Hamimuddin ke Singosari diyakini banyak pihak karena beliau menghindari penangkapan oleh kolonial Belanda. Hal ini karena pimpinan beliau, yaitu Pangeran Diponegoro, telah ditangkap oleh kolonial Belanda. Menurut arkeolog, Mbah Hamimuddin tertarik dengan pamor Singosari yang pernah berjaya pada masa lalu. Meskipun pengaruh Singosari telah memudar karena kejayaan Majapahit, Singosari masih menjadi bagian penting bagi kerajaan Majapahit. Lalu setelah kerajaan Majapahit hancur, Singosari seolah tak memiliki penguasa. Mbah Hamimuddin ini yang pertama mendirikan pondok di Jalan Bungkuk, Desa Pagentan, Singosari, Kabupaten Malang. Sedangkan sosok Mbah Thohir adalah menantu dari Mbah Hamimuddin yang berasal dari Bangil yang masih memiliki Trah Sunan Ampel. Mbah Hamimuddin masuk ke Singosari dari arah selatan, sekitar tahun 1830 atau setelahnya. Beliau mulai menyebarkan Islam dengan penuh kelembutan.
Lambat laun, masyarakat sekitar mulai tertarik untuk belajar tentang Islam kepada Mbah Hamimuddin. Karena semakin banyak yang tertarik, Mbah Hamimuddin mendirikan langgar dan pesantren sederhana dari bambu sekitar tahun 1850. Hal ini dibenarkan oleh Kiai Haji Munsyif, cucu Mbah Thohir. Konon musola itu berkembang menjadi Masjid Thohiriyah yang berdiri kokoh sampai sekarang. Meski direnovasi, istimewanya di dalam masjid ada 4 kayu pilar penyangga asli yang masih dijaga keberadaannya sampai sekarang. Pesantren yang didirikan Mbah Hamimuddin kini kita kenal dengan nama Pondok Pesantren Miftahul Falah. Inilah komunitas pendidikan Islam tertua di Singosari dan sekitarnya. Awal penyebutan istilah bungkuk pun terjadi ketika Mbah Hamimuddin mengajarkan Islam di sini. Cara bersembahyang yang membungkuk, menyebar ke masyarakat sekitar. Cara bersembahyang yang demikian itu tentu saja aneh bagi masyarakat sekitar yang kala itu banyak menganut agama Hindu. Akhirnya pesantren ini terkenal dengan sebutan Pondok Bungkuk hingga saat ini. Bahkan nama jalan menuju ke pesantren pun dinamai Jalan Bungkuk. Sejak menginjakan kaki di Singosari, sampai mendirikan pesantren dan langgar, Mbah Hamimuddin butuh waktu sekitar 20 tahun. Ini kemungkinan karena penyampaiannya yang halus, pelan-pelan, penuh ketelatenan dan tidak menabrak secara langsung tradisi dan kondisi kepercayaan Hindu dan abangan yang ada pada saat itu. Mbah Thohir muda menjadi menantu Mbah Hamimuddin. Mbah Hamimuddin memiliki 7 orang anak. Anaknya yang ketujuh, Siti Hindun Murtosiah, menikah dengan Muhammad Thohir yang kemudian terkenal dengan sebutan Mbah Thohir Bungkuk. Konon, saat putri bungsunya sudah balik, Mbah Hamimuddin meminta salah satu menantunya, Abdullah, tirakat selama 40 hari agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan oleh Kiai Haji Munsif, tirakat berupa puasa 40 hari ini kasil. Harimau yang tampak pada istihoroh Abdullah ternyata bukan sekadar bunga tidur. Abdullah menyampaikan kepada Mbah Hamimuddin bahwa dirinya melihat seekor harimau yang berjalan dari arah utara. Lalu Mbah Hamimuddin memerintahkan Abdullah untuk mencarinya sampai ketemu. Abdullah bergegas ke utara, naik kereta api. Sampai di stasiun Bangil, Abdullah dihampiri seorang pemuda yang sedang membawa kitab. Mereka bersalaman, lalu berbincang-bincang, seolah sudah kenal. Padahal baru pertama ketemu. Pemuda itu berkata, "Saya Thohir." "Mau kemana?" tanya Abdullah. "Mau ke Singosari," jawabnya singkat. Lalu keduanya pergi ke Singosari, menilik fakta sejarah yang ada. Kisah ini dikuatkan dengan keberadaan stasiun Bangil yang mulai dibuka dan beroperasi pada tanggal 16 Mei 1878, bersamaan dengan pembukaan jalur Bangil, Surabaya. Setahun kemudian atau tanggal 20 Juli tahun 1879, dibuka jalur Bangil, Malang. Jadi bisa dipastikan bahwa peristiwa itu terjadi setelah pembukaan kedua stasiun itu. Perlu diperhatikan, stasiun Singosari ini bukan stasiun yang sekarang, tapi masih stasiun Singosari lama, di timur Pasar Singosari. Kembali lagi kepada kisah Abdullah dan Thohir muda tadi. Rupanya keduanya telah berinteraksi sebelumnya melalui telepati. Keduanya ingin bertemu dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka pun bertemu juga. Sesampainya di Bungkuk, Thohir muda hanya mengelilingi Bungkuk dan berkata, "Saya sudah cocok." Lalu dia langsung kembali ke Pasuruan, tanpa menemui Mbah Hamimuddin sama sekali. Agak unik. Tidak lama, Thohir muda kembali lagi ke Singosari, menemui Abdullah. Baru kemudian Abdullah mengantarnya menemui Mbah Hamimuddin. Abdullah memperkenalkan Thohir muda kepada mertuanya. Singkat cerita, akhirnya Thohir muda menikah dengan putri Mbah Hamimuddin yang bernama Siti Hindun Murtosiah. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai anak, yaitu Fatma, Nawawi, Ummu Kulsum, Halimah, Zainab dan Nahrawi. Thohir muda pun tinggal di Bungkuk, menjadi keluarga dalam. Beliau juga aktif membantu mertuanya mengembangkan pendidikan Islam. Beliau terkenal tekun mempelajari sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam. Ketika Al-Quran masih belum begitu dikenal oleh masyarakat di Indonesia,
Beliau sudah menulis Al-Quran dengan tangan. Al-Quran itu menjadi landasan beliau membantu Mbah Hamimuddin mengajar para santri. Usia Mbah Hamimuddin semakin sepuh. Akhirnya beliau berpulang dan berwasiat agar Thohir yang menggantikannya memimpin pesantren Bungkuk. Waliullah Kiai Thohir Bungkuk Singosari. Sepeninggal mertuanya, Mbah Thohir berubah peran menjadi pengasuh atau pemimpin pesantren yang karismatik dan disegani banyak pihak, termasuk Belanda. Perkembangan pesantren semakin pesat dan terkenal sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Mbah Thohir terkenal cukup selektif dalam menerima calon santri yang akan belajar di pondok pesantren Bungkuk. Mbah Thohir memilih sendiri santrinya. Beliau meminta calon santrinya agar istihoroh, sama seperti yang dilakukan juga oleh beliau. Hasil istihoroh inilah yang akan menentukan diterima atau tidak untuk belajar di Bungkuk. Tentu saja ini menjadi daya tarik khusus bagi para calon santrinya. Upaya ini terbukti manjur dengan lahirnya tokoh-tokoh nasional yang memiliki derajat mulia. Sebut saja, Kiai Haji Muhammad Yahya di pesantren Gading Malang. Kiai Haji Maskur Singosari yang belum lama ini mendapat penghargaan pahlawan nasional. Kiai Haji Nahrawi Thohir putra bungsunya sendiri yang juga tokoh pendiri NU dengan menjabat sebagai Awan NU pertama pada usianya yang masih 26 tahun. Serta masih banyak lagi yang lain. Karomah Mbah Thohir Bungkuk. Sejak Masjid At-Thohiriyah berdiri, ada 4 pilar tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati, masih utuh hingga sekarang. Tapi kondisi masjid sekarang sudah sangat bagus, tidak seperti awalnya. Ini karena mengalami 3 kali pemugaran. Nah, dari masjid inilah, menurut cerita dari mulut ke mulut, Mbah Thohir bisa melihat Ka'bah. Barangkali saja dulu ini terjadi untuk menepis keraguan warga tentang arah kiblat apakah sudah benar-benar menghadap ke kiblat. Inilah kisah yang jamak diketahui para santri dan warga masyarakat sekitar hingga sekarang. Kisah yang mirip dengan kisah Mbah Bolong yang ada di Komplek Makam Sunan Ampel Surabaya. Suatu ketika, hama wereng menyerang tanaman padi warga sekitar. Mbah Thohir pun tergerak untuk turun membantu. Tapi yang dilakukan beliau tak seperti umumnya warga. Beliau berjalan mengelilingi sawah sambil mengajak padi-padi yang terserang hama itu untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagal panen pun terhindarkan. Ada lagi kisah di luar nalar manusia lainnya. Dari kisah yang diutarakan salah satu alumni Pondok Bungkuk, bahwa dirinya pernah memperoleh cerita tentang karomah Mbah Thohir. Suatu ketika ada santri utusan dari Syekhona Kholil Bangkalan yang berkunjung ke Bungkuk. Santri itu membawa pesan penting. Mbah Thohir memberinya sepotong ruas bambu, tapi syaratnya tidak boleh dibuka di perjalanan. Santri utusan dari Bangkalan Madura itu bergegas pulang. Di perjalanan, dirinya penasaran. Singkat cerita, santri ini agak beling, dia membuka bumbung dari bambu itu. Betapa kagetnya, seketika dari dalam bumbung itu keluar sapi. Dirinya pun menceritakan hal tersebut ke banyak orang dan akhirnya cerita tersebut menyebar sampai sekarang. Entah benar atau tidak kisah ini. Yang pasti layak menjadi renungan bahwa apapun itu pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada satu lagi kisah yang kali ini tak perlu diragukan kebenarannya. Yaitu saat Mbah Thohir berangkat haji. Masyarakat sekitar Singosari, bahkan hingga sepanjang perjalanan beliau sampai Surabaya, berjejal memenuhi jalan. Mereka ingin sekali menyaksikan langsung keberangkatan Mbah Thohir pergi haji. Pergi haji, kala itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi keberangkatan itu mengundang antusias warga dan membuat Belanda kalang kabut tak bisa mengatur warga yang berjubel. Terlepas dari semua itu, siapa yang menggerakkan hati semua orang untuk hadir? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Thohir pemimpin Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Karakter Mbah Thohir terkenal luwes. Budi pekertinya yang luhur. Sebab teguh mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin Thariqah yang disegani kemursyidanya. Setiap tahun kabarnya selalu ada ribuan warga Nahdiyin dan juga jamaah Thariqah yang memenuhi Singosari, memperingati haul Mbah Thohir. Selain haul, tentu saja semua ingin meneladani kesolehan,
kesantunan dan budi pekerti mulia dari Mbah Thohir. Mbah Thohir wafat pada Selasa Pon 3 Zulhijjah 1351 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 28 Februari tahun 1933. Makam beliau bersebelahan dengan makam Mbah Hamimuddin di dekat Masjid At-Thohiriyah. Banyak sekali peziarah yang mengunjungi beliau hingga sekarang, bahkan mungkin sampai akhir zaman.